Shalom anak-anak. Semangat pagi. Apa semua sehat? Puji syukur kepada Tuhan atas berkat penyertaan dalam pembelajaran hari ini. Kita dalam keadaan sehat. Pada pertemuan hari ini akan kita laksanakan pembelajaran yang pertama di kelas 4, yaitu pembelajaran 1 dengan judul Sungguh Allah Maha Hadir. Namun sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama mengawali dengan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik kepada kita. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat kesehatan yang telah Tuhan limpahkan kepada kami pada hari ini. Kami mau memulai pembelajaran. Kiranya Tuhan Yesus berkenan menuntun dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan doa ungkapan rasa syukur itu, kita nyatakan dengan mendengar dan memperhatikan nyanyian dari Kidung Jemaat yang berjudul Allah Hadir Bagi Kita. Setelah mendengar dan memperhatikan lirik lagu yang baru saja kalian saksikan, selanjutnya diskusikan, catat, lalu jawablah beberapa pertanyaan Bapak berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa pesan lagu tersebut bagi kalian? Pertanyaan yang kedua, apa saja bentuk kehadiran Allah bagi hidup kalian? Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kali ini dengan membahas tentang kehadiran Allah. Dengan pembelajaran kali ini, kalian diharap dapat memahami kehadiran Allah serta bersyukur dalam hidup sehari-hari. Kehadiran Allah ini salah satunya tampak melalui kemahakuasaan Allah dalam ciptaannya dan dalam berbagai peristiwa
kehidupan manusia. Menurut kalian, apa arti Allah Maha Hadir? Sejak awal penciptaan alam semesta beserta dengan isinya, termasuk manusia, Allah sudah menunjukkan kehadirannya. Kehadiran Allah bukan hanya melalui alam semesta, tetapi juga melalui berbagai peristiwa kehidupan. Setelah kita belajar tentang arti Allah Maha Hadir, diskusikanlah dengan teman sebangkumu bentuk-bentuk kehadiran Allah melalui alam semesta dan berbagai peristiwa alam ini. Tulislah juga manfaatnya bagi manusia, bagi hewan, dan bagi tumbuh-tumbuhan. Seperti 1. Matahari. Allah menciptakan matahari sebagai sumber energi bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Manusia membutuhkan matahari, misalnya untuk mengeringkan pakaian, untuk memulihkan kesehatan bagi yang berpenyakit asma, sumber energi listrik, dan sebagainya. Matahari juga dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan, misalnya untuk membantu proses fotosintesis. Hewan juga membutuhkan matahari, misalnya untuk menghangatkan tubuhnya, untuk mencerna makanan, dan sebagainya. Yang kedua, hujan. Allah menciptakan hujan. Air hujan bermanfaat untuk pertanian, kehidupan manusia, dan sebagainya. Air hujan juga bermanfaat untuk tumbuhan dan hewan, karena mereka juga memerlukan air untuk kelangsungan hidup mereka. Yang ketiga, tumbuhan. Allah menciptakan tumbuhan. Seluruh makhluk hidup juga membutuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kelangsungan hidup mereka. Jadi, matahari, hujan, tumbuhan hanya bagian kecil dari begitu banyaknya ciptaan Allah. Selanjutnya, untuk memelihara alam ciptaan Allah tersebut, manusia dipilih oleh Allah untuk menjadi rekan sekerjanya. Berikut, marilah kita saksikan video pendek yang berjudul tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ini kan hari libur, Adi mau tidur aja di rumah seharian. Ih, Adi bangun yuk, temenin Eza lari pagi. Nanti habis lari kita beli es krim. Ah, bener, beli es krim 2 ya. 1 aja, nanti kebanyakan makan es krim malah sakit perut. Iya ada 1. Berangkat. Eza, lihat
kalian. Ini profesor sedang membersihkan sampah. Tapi kan yang membuang sampah bukan profesor. Iya, soalnya kalau tidak dibersihkan sampahnya, nanti bisa banjir. Hah? Banjir? Iya, nanti sampahnya bisa menyumbat selokan dan menyebabkan banjir. Eza juga mau bantu profesor ngumpulin sampahnya. Eza tidak mau kalau di sini banjir. Adi juga mau bantu ya profesor. Ayo kita kumpulkan sampahnya, lalu kita buang ke tempat sampah. Kalau sudah beres, kita beli es krim ya. Iya, nanti profesor belikan es krim buat kalian berdua. Tapi nanti sebelum makan es krim, cuci tangan dulu ya. Siap profesor. Yeay, es krim, es krim, es krim. Eza, Adi, kalau tamannya bersih, jadi enak dilihatnya kan? Iya ya, betul. Teman-teman, tahu tidak? Orang yang suka membuang sampah sembarangan, apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah litter. Profesor, lihat itu ada litter. Aduh, Kamu tidak boleh buang sampah sembarangan tahu. Nanti kalau tangannya kotor gimana? Nanti kalau dicuci gimana? Itu ternyata bahaya ya buang sampah sembarangan. Maafkan, aku tak tahu. Terima kasih sudah mengingatkan. Mulai sekarang aku tidak akan buang sampah sembarangan lagi. teman-teman semua, jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya. Jangan buang sampah sembarangan. Ingat, kalau buang sampah sembarangan, akibatnya bisa Jadi banjir ya. benar. Kalian semua Allah bisa menciptakan manusia, namun manusia tidak. Allah bisa menciptakan bintang, bulan, matahari, dan sebagainya, namun manusia tidak. Tuhan bisa menciptakan hewan-hewan di darat, air, dan udara, namun manusia tidak. Allah bisa menciptakan beraneka macam tumbuhan, namun manusia tidak. Ini semua menunjukkan betapa berkuasanya Allah dan betapa terbatasnya manusia. Setelah kita memahami berbagai bentuk kehadiran Allah melalui alam semesta, kini kita akan belajar bentuk-bentuk kehadiran Allah tersebut melalui Alkitab. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu.
naik gunung, turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu. Besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap.
Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai 35, kita membaca bagaimana pemazmur menceritakan tentang kemahakuasaan dan kebesaran Allah atas segala ciptaannya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua ciptaan yang lainnya tanpa terkecuali. Kemahakuasaan Allah ini tidak dapat dibatasi oleh manusia. Setelah kita melihat kemahakuasaan Allah atas seluruh ciptaannya, kini kita dihadapkan dengan anugerah yang luar biasa, yaitu ketika Allah memberikan beberapa ciptaan itu untuk dipelihara oleh manusia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi.
Mazmur 8 ayat 1-9 memperlihatkan ungkapan syukur Daud atas kepercayaan yang Allah berikan kepada manusia. Untuk mengelola ciptaan Allah tersebut, manusia diberi kuasa atas binatang-binatang, baik yang ada di darat, di laut, maupun di udara. Kemudian, tuliskanlah ayat-ayat beserta kalimat yang berkesan bagimu ke dalam buku tugas harianmu. Bacalah kembali Mazmur 104 ayat 1-35. Allah hadir melalui ciptaannya dan manusia diminta untuk memelihara ciptaan Allah tersebut. Untuk itu, manusia diberi kuasa untuk memelihara ciptaan Allah. Tetapi bukan berarti manusia bisa bertindak sewenang-wenang. Sebagai manusia, kita harus bertanggung jawab atas ciptaan Allah tersebut. Kita adalah ciptaan Allah yang istimewa. Kita diberikan akal budi untuk memelihara dan mengelola ciptaan Allah ini. Tetapi kita bukan manusia super yang bisa melakukan apapun juga. Manusia mungkin bisa menciptakan kursi dengan cara membuatnya dari kayu, memaku, mengecat, menjemur, dan menambahkan hiasan atau ukiran supaya kursi itu menjadi indah. Semua yang dibutuhkan oleh manusia untuk membuat kursi sudah tersedia. Akan tetapi, dapatkah manusia menciptakan pohon-pohon sebagai sumber kayunya? Tentu tidak. Karena yang dapat manusia lakukan hanyalah sebatas menanam dan memelihara pohon-pohon itu. Sementara itu, pohon itu bertumbuh hanya karena Allah sendiri yang bekerja. Allah menyediakan tanah atau sarana lain untuk pertumbuhannya. Allah juga menciptakan air, panas matahari, dan udara sebagai sumber kehidupan pohon itu. Allah sudah memberikan kuasa kepada manusia untuk merawat dan memelihara ciptaannya. Hal ini dapat kita temukan dalam Kejadian 1 ayat 28-29. Setelah Allah menciptakan manusia, kemudian Allah memberkatinya dan berfirman, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu." Jadi, berdasarkan Kejadian 1 ayat 28-29 tersebut, Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk merawat, untuk memelihara, dan untuk memanfaatkan seluruh ciptaan Allah
untuk keberlangsungan hidup manusia. Namun, bukan berarti manusia bisa bertindak sesukanya dan merusak ciptaan tersebut. Dari uraian di atas, jelas bahwa Allah mengasihi manusia dan seluruh ciptaannya. Manusia tidak bisa menciptakan manusia lain dari debu dan tanah serta menghidupkannya. Tetapi Allah bisa melakukan hal tersebut. Dan ini dapat kita pelajari ketika Allah menciptakan manusia. Manusia tidak bisa menciptakan bintang di atas langit. Namun Allah bisa melakukannya. Manusia tidak bisa menciptakan hewan-hewan yang hidup di darat maupun yang hidup di air. Tetapi Allah bisa melakukan. Manusia tidak bisa menciptakan cakrawala, tetapi Allah bisa. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa diciptakan manusia, tetapi bisa dilakukan oleh Allah. Disinilah keterbatasan manusia. Contoh-contoh tersebut memperlihatkan bahwa manusia memang terbatas dan Allah sungguh Maha Kuasa. Allah memberi kuasa kepada manusia untuk merawat dan memelihara ciptaannya. Menurutmu, apa saja yang bisa kamu lakukan untuk merawat dan memelihara ciptaannya tersebut? Berikan contohnya. Untuk memahami kehadiran Allah melalui ciptaannya, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini. Dalam mengakui kehadiran Allah melalui nyanyian, maka mari kita nyanyikan lagu berikut ini yang berjudul Tuhan Menciptakan Alam Semesta. Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan terang, dia ciptakan langit, dia ciptakan daratan dan lautan, semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan terang, dia ciptakan langit, dia ciptakan daratan dan lautan, semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia, semua binatang dan manusia. Setelah menyanyikan lagu tersebut, tulislah sebuah doa syukur. Doa itu menyatakan kekagumanmu terhadap kemahakuasaan Allah atas hidupmu. Tentang kehadiran Allah dalam seluruh ciptaannya, katalah sekali lagi dari Mazmur 104. Setelah itu, buatlah sebuah janji atau semboyan yang bertemakan Allahku Maha Hadir, aku akan bertanggung jawab. Jadi dari pembelajaran pada saat ini dapat kita rangkum, yaitu Allah Maha Hadir. Allah hadir melalui ciptaannya, yaitu melalui alam semesta ini
beserta dengan seluruh isinya. Allah mengasihi ciptaannya. Untuk itu, manusia diminta memelihara dan bertanggung jawab atas ciptaan Allah tersebut. Berakhirnya pembelajaran pada saat ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Allah yang Maha Hadir, terima kasih untuk alam semesta beserta dengan segala isinya. Tolonglah supaya kami dapat memelihara dan dapat mengelola ciptaan-Mu dengan penuh tanggung jawab. Amin. Nah anak-anak, terima kasih buat kalian yang sudah ikut pembelajaran pada hari ini. Kiranya apa yang baru saja Bapak ajarkan dapat dimengerti dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Semoga kalian menjadi semakin bertumbuh dan dapat menjadi contoh yang baik bagi teman-teman dan orang-orang di sekitar kalian. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali.